Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali membagikan salah satu resep jajanan, dan juga jajanan ini cocok banget untuk ide usaha kalian di rumah. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada menu pizza. Pizzanya ini juga saya bikin dengan alat seadanya, alias tanpa menggunakan mixer, dan juga pemanggangannya tidak menggunakan oven, tapi di sini saya akan menggunakan teflon. So, buat kalian yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, stay tune terus ya. Pertama, di sini saya masukkan tepung sebanyak 500 gram. Ini saya pakai yang kiloan. Kalian bisa menggunakan yang protein sedang ataupun yang protein tinggi. Gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Lalu aduk rata. Di sini saya mengaduk menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian harus dicuci bersih terlebih dahulu ya. Masukkan 1 butir telur ayam, lalu aduk rata kembali sampai telurnya bercampur rata dengan yang lainnya. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Airnya ini jangan dimasukkan sekaligus ya, agar adonannya nggak kelembekan. Di sini saya menggunakan air suhu ruang sebanyak 180 ml. Masukkan air sambil diuleni sampai kalian benar-benar menemukan konsistensi adonan yang kalian inginkan. Jika adonan sudah seperti ini, hentikan pemberian air. Jadi total pemakaian air yang saya gunakan adalah sebanyak 180 ml. Kemudian masukkan 10 gram margarin atau mentega, atau kalau kalian nggak punya timbangan, kalian bisa menggunakan 2 sendok makan margarin. Nah, ini teksturnya akan menjadi sangat lengket banget ya, tapi kalian uleni aja sampai kalian benar-benar menemukan konsistensi adonan yang saya inginkan. Nanti di akhir saya akan tunjukkan hasil adonan yang saya uleni. Setelah saya uleni seperti apa bentuknya. Ini saya tidak menambahkan sama sekali tepung terigu ya, jadi saya tetap menguleni sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Setelah diuleni, hasilnya akan seperti ini. Ini benar-benar saya tidak menambahkan tepung terigu ya. Jadi ini real hasil ulenan saya sendiri. Kalau kalian mau lebih praktis, kalian bisa pakai mixer. Dan ini akan saya diamkan selama 30 menit. Sembari menunggu adonannya, ini saya akan siapkan dulu untuk topping pizzanya. Untuk toppingnya sendiri bebas ya, kalian mau pakai apa. Untuk saya pribadi saya pakai sosis, kemudian jagung manis, kemudian ini akan saya tumis menggunakan bawang merah dan bawang putih, dan ini akan saya tambahkan sedikit daun bawang. Adapun bumbu tambahannya, di sini saya menggunakan bumbu spaghetti, kemudian ada oregano. Kemudian saya pakai keju. Di sini saya beli keju oles ya. Kemudian ada mayones. Saya pakai minyak kurang lebih 3 sendok makan. Ini mau saya sangrai dulu sosisnya. Jadi saya tidak goreng terpisah ya. Jadi ini akan saya masak sekaligus. Ini pertama-tama mau saya sangrai dulu sampai sosisnya itu matang. Setelah matang, lalu saya masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis sebentar saja sampai bawangnya menjadi wangi. Setelah wangi, kemudian masukkan jagungnya. Di sini saya menggunakan jagung muda yang manis ya. Kemudian saya masukkan sekaligus dengan daun bawangnya. Kemudian aduk rata. Dan ini kalian bumbuin aja sesuai selera kalian. Kalau saya menggunakan setengah bungkus, setengah saset kaldu ayam bubuk. Kemudian saya kasih sedikit air sebanyak 30 ml. Jangan banyak-banyak, cukup sampai jagungnya matang aja. Ini fungsinya biar pancinya nggak gosong aja ya. Kemudian aduk rata. Tunggu sampai semuanya matang merata. Kemudian jika sudah matang, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu.
Kemudian jika sudah matang, angkat kemudian dinginkan ya. Kemudian di sini saya siapkan teflon. Diameternya ini saya menggunakan teflon yang ukuran 26 cm. Jangan lupa diolesi dengan margarin terlebih dahulu agar adonannya pada saat dipanggang tidak gosong. Kemudian adonan yang saya diamkan tadi saya bagi dua, jadi itu hasilnya dua buah pizza ya yang berukuran 26 cm. Ini kita ratakan aja menggunakan tangan di seluruh permukaan teflonnya. Kemudian kita tusuk-tusuk adonannya menggunakan garpu. Ini fungsinya adalah pada saat dipanggang dia tidak mekar adonannya, jadi tetap pada tempatnya ya, nggak mengembang gitu. Sekarang kita mulai mengisi ya. Untuk lapisan pertama di sini saya menggunakan saus pasta atau saus spaghetti. Kemudian kalian ratakan aja menggunakan sendok. Kemudian masukkan topping. Ini saya pakai setengah dari hasil yang saya masak tadi, dan ini kondisinya dalam keadaan dingin. Kemudian ratakan. Kemudian masukkan mayones. Dan biar enak ini mau saya tambahkan lagi bumbu spagettinya, tapi kalau kalian nggak mau kalian boleh skip. Kemudian ini saya tambahkan keju ya. Seharusnya ini menggunakan keju mozzarella atau keju Kraft. Ini karena saya salah beli aja, makanya hasilnya seperti ini. Tapi ini rasanya ini tidak mengurangi rasa kejunya, masih sama seperti biasanya. Kemudian terakhir saya tambahkan bubuk oregano. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan api kecil aja seperti ini. Panggang selama 10-15 menit saja ya. Kalian jangan lupa ngecek biar adonan rotinya bagian dasarnya itu tidak gosong. Jangan lupa ditutup agar matangnya merata. Dan ini sedikit saya mau tambahkan parutan keju ya. Ini kejunya nggak meleleh sih, karena kebetulan saya punya sisaan keju aja, makanya saya mau tambahkan. Ini biar cantik aja penampilannya. Setelah 15 menit ini akan saya cek dulu dasarnya apakah sudah matang atau enggak. Dan seperti yang kalian lihat ini sudah matang ya, dan ini akan saya matikan. Kemudian saya angkat lalu saya sajikan. Dan ini dia hasilnya, ini akan saya sajikan. Wow, dari wanginya aja udah enak banget. Ini cuma kurang keju mozzarellanya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya keju mozzarellanya ada, ini penampilannya akan cantik banget, karena akan sempurna banget seperti pizza yang dijual di mall-mall. Tapi untuk rasanya sih tidak kalah ya seperti pizza yang dijual di mall-mall. Nah itu dia resep simple pizza teflon dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian, khususnya yang mau jualan ya. So terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.